barang-barangnya nggak boleh dibawa keluar dari kamar itu gitu. Iya. Aku langsung lari ke kamarnya si Berto. Toh ini rumah kayaknya nggak beres deh. Kalau menurut saya, kita masuk tempat yang mistis, itu pasti kita ngerasain sesuatu yang benar-benar sumpah. Kayak lembab gitu, kalau bahasa Jawanya anyep gitu loh. Kayak di dalam ruangan itu kayak ada yang ngamatin gitu. Iya. Jadi Yanto sama Berto itu pengalamannya, dia pintunya itu nutupnya itu cuma Setengah, nggak sampai ketutup rapat. Iya. Itu diketok dan sesekali itu diintip. Itu rumah kontrakan yang kita tempati. Itu tuh kalau dihitung pakai jari, itu nggak kehitung yang tinggal di situ udah banyak banget. Selamat malam, kembali lagi di obrolan Mat Kribo, malam Jumat ngeri bro. Seperti biasanya, malam Jumat selalu diguyur hujan dan petir, membuat suasana malam ini semakin mencekam. Tapi santai saja, malam ini kita ditemani tamu. Mungkin bisa perkenalan dulu? Selamat malam, Mas Mamat. Iya. Nama saya Alex. Saya seorang karyawan swasta di perusahaan finance. Dengar-dengar nih ya, katanya Mas Alex tuh punya cerita pengalaman horor. Enggak. Itu enggak. Yang bener Mas. Kan saya udah jauh-jauh undang ke sini masa iki. Iya. Pengalaman cerita horor itu tahun 2005. Di kontrakan dulu bareng sama teman-teman. Awalnya saya di Jogja, kan dulu kuliah di Jogja ya. Iya. Saya ngekos di dekat kampus lah, ada nama kampus. Saya punya teman 4 ya. Enggak, 3. Yoris, Berto sama Yanto. Itu mereka semua bukan orang Jawa ya, orang dari luar semua, luar Jawa. Kita memutuskan untuk ngontrak. Pengen ngontrak gitu kan, awal-awal kuliah pasti kan hasilnya kita cari kontrakan aja nih biar enak, biar bisa bebas ya. gitu, biar bisa minum lah atau apalah gitu kan ya. Jadi kita nyari kontrakan, kita searching waktu itu dapat info ada kontrakan murah nggak jauh dari kampus. bekas kosan. Bekas kosan. Nggak jauh dari bekas kosan. Waktu itu saya datang ke sana, saya sama Berto. Kita ngecek. Itu infonya harganya itu 3 juta. 1 tahun. 3 juta itu tahun zaman 2005. Masih murah. Itu murah banget. Akhirnya kita penasaran kan, coba kita lihat dulu kayak apa rumahnya gitu. Kita datang, waktu aku lihat pertama lihat bentuk rumahnya itu, rumahnya udah modern ya, maksudnya apa sih? Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang modern juga, tapi intinya rumah udah bangunan bata semua lah. Iya. Nggak ada yang dari internet pun apa itu. Terus lantainya juga udah keramik. Jadi rumahnya itu dari depan tuh kaca besar. Jadi bukan yang model jendela yang Iya, bukan gitu. Jadi kayak kaca langsungan nih gitu. Langsungan, cuma yang sebelah sini kaca yang model. Iya. Ada saya masuk. Pertama kali masuk rumah itu, saya udah merasa ada sesuatu yang aneh. Karena kalau menurut saya, kita masuk tempat yang mistis, itu pasti kita ngerasain sesuatu yang benar-benar sumpah. Lembab gitu, kalau bahasa Jawanya anyep gitu loh. Nah, saya masuk situ, suasananya itu nggak enak banget gitu loh. Maksudnya kayak di dalam ruangan itu kayak ada yang ngamatin gitu loh. Yeah. Cuma si Berto kan dia bukan orang asli Jawa, dia kan orang luar, mungkin nggak tahu dia tahu apa enggak, dia ngerasain apa yang saya rasain apa enggak, dia tak lihat fine aja gitu loh, dia ngobrol banyak sama yang punya kontrakan itu. Bentar Mas, mungkin bisa lebih
jelaskan rumahnya itu seperti apa. Jadi rumahnya itu Tampilan rumahnya gitu loh. Rumahnya itu pintu masuk, terus sebelah sini ruang tamu, terus kamarnya itu sebelah sini 3. Nah sebelah sini udah ruang kosong. Iya. Ruang kosong. Jadi kita masuk, enggak ding, ini kamar 2, sini kamar 1. Jadi setengah ini ruang kosong. Nah kita lurus ke belakang, itu ada kamar mandi. Kamar mandi itu berarti nggak di dalam satu rumah sih, lepas dari rumah, cuma ada atapnya. Iya. Maksud ya? Masuk. Bukan di dalam satu bangunan loh. Jadi di luar bangunan, cuma Ada atapnya lagi. Udah ada atapnya gitu. Nah setelah kalau kita mau kamar mandi, dekat kamar mandi itu ada sumur. Sampingnya itu garasi buat motor. Nah setelah dari situ si Berto ngedilin nih sama yang punya kontrakan. Oke, Bu, nanti kita kita kontrak di sini kan gitu. Akhirnya kita pulang. Beberapa kali kita udah saya moto kamar terus rumah dari depan buat kasih tahu anak-anak kan. Masih ada buktinya nggak mas foto-fotonya? Kayaknya masih ada di memori, tapi kayaknya loh ya, kalau nggak hilang. Udah lama banget mas soalnya mas. Nah waktu saya bawa pulang itu HP, saya kasih lihat teman-teman, itu tuh kayak ada obstacle nggak sih mas kamu? Ya orb yang bulat-bulat gitu kan ya di kamera. Iya, ada gitunya loh. Kita kan waktu zaman segitu tuh kita nggak ngeh kalau itu tuh sesuatu yang horor. Iya, gitu. soalnya belum pernah, mungkin belum di TV masih jarang yang menjelasin gitu. Saya kasih tahu, akhirnya mereka setuju. Oke, deal. Kita kontrak di situ. Ini kita patungan kontrak. Kita masuk. Sebelum kita masuk, si ibu kontrakan ini udah pesan sama kita untuk yang bisa digunakan hanya ruangan 3 ruangan itu yang bisa yang termasuk kamar. Iya, kamar yang 2, satu ini. Terus di belakang dekat kamar mandi itu memang sebenarnya ada ruangan. Nah, ruangan itu yang nggak boleh dipakai. Ruangannya itu cukup besar karena memang bangunan itu seperti seolah itu bangunan tambahan. Maksudnya mas ya? Maksud. Jadi rumah itu kan sebenarnya udah kotak seperti ini. Jadi ada bangunan tambahan lagi, termasuk yang kamar mandi itu kan. Itu memang dari samping juga temboknya belum dilepah. Gitu sih. Belum dilepah gitu lah, masih kasarnya masih bangunan kasar. Nah itu suruh jangan dipakai. Ini yang penting ini jangan dipakai dulu. Kalau kata-kata jangan dipakai dulu, berarti kan ada sesuatu nih kalau bikinnya. Karena memang aku ngerasa, yaudah tapi aku juga bikinnya, teman-teman juga udah cocok kan ya, aku nggak bisa protes juga. Akhirnya kita ngekos di situ, ngontrak di situ. Selang beberapa lama setelah dari kita ngontrak, belum ada kejadian aneh sih. Sampai akhirnya si Yoris, kita kan berempat ini beda fakultas ya. Iya. Yoris tuh elektro, ini yang 2, yang sama Berto itu informatika, kalau saya mesin. Nah si Yoris ini punya usul, nggak ngusulin sih, maksudnya nggak punya usul, maksudnya dia waktu itu ngomong ke kita kan, ini ada temanku mau 1 orang mau ikut ngontrak di sini gitu. Nah posisinya kamar kan udah pas nih. Iya udah pas 3 kan. Yang itu sama Berto kan bareng. Tidur berdua. Kadang juga dia tidur di ruang tengah gitu kan. Sampai akhirnya, loh nanti kamarnya kurang gimana gitu. Kamu mau? Soalnya kamarnya si Yoris ini kamarnya kecil, nggak begitu besar lah, 2x3 lah. Kalau yang lainnya memang agak besar. Kamarku juga lumayan. Karena kita kan hitungannya dari kalau zaman dulu banyak-banyakan patungan lah. Iya, banyak-banyak patungan. Seperti itu. Nah, terus ya terserah gitu. Akhirnya si Yoris minta izin ke ibu kontrakan. Bu, minta izin mau buka kamar yang gudang itu dijadiin kamar, boleh apa enggak? Iya. Nah, ibu kontrakan itu namanya kan Bu Sumi ya.
Bu Sumi itu agak keberatan sebenarnya. Umur berapaan Mas kira Bu Sumi itu? Bu Sumi 40-an. 40-an. Itu agak keberatan sampai akhirnya dengan ya intinya dia ada sesuatu yang jangan sampai barang-barang di sana, intinya ada sesuatu, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa keluar dari kamar itu gitu. Iya, iya. Yaudah kita sanggup. Sebelum kita sanggup kita cek dulu loh apa aja sih yang nggak boleh dibuang. Itu ada kursi goyang, terus kasur sama lemari kayu yang ada kacanya tuh. Iya, 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 tahu. Zaman dulu ya. Lemarinya itu berat dari jati soalnya, karena kita memang mindahin waktu itu juga bertiga berat banget itu. Terus akhirnya ruangan itu dijadiin kamar. Nah si Andre yang masuk ke gudang itu Masih Yoris itu kan Andre ya. Temannya Yoris yang sekarang jadiin kamar. Nah selama dia tinggal di situ, si Andre itu mimpi beberapa kali bahwa kita yang ada di kontrakan semua itu meninggal. Iya. Mimpinya kayak kasarannya, gampangannya tuh dia itu datang berkunjung ke rumah itu, tapi dia tuh berkunjung bukan untuk balik ke rumah, tapi dia berkunjung untuk melayat. Iya. Dan yang meninggal di situ itu, yang dia lihat itu teman-temannya sendiri gitu. Empat-empatnya itu Termasuk saya juga. Terus dia cerita ke si Yoris. Dia cerita cuma karena memang kita mereka bukan orang Jawa, dia nggak pengen lalu. Saya dengar cerita itu setelah beberapa hari kejadian yang saya alami. Saya waktu itu pernah ngalami di kamar depan jadi kamar saya kan paling depan. Ini kamarnya Yanto sama Berto, di sini kamar Yoris, yang gudang itu si Andre. Saya pernah di kamar depan. Waktu itu si Berto, si Andre. Iya Andre itu mainan komputer. Jadi posisinya itu kamarku itu pintu, ini kasur, lurusnya itu komputer ya. Jadi kepala saya madep ke kaki saya, berarti badan saya tidur lurus ke badannya si Andre. Ya. Andre itu lagi main komputer, zamannya game apa sih namanya? Pinball. Point Blank. Point Blank. Point Blank apa? Iya. Point Blank itu tahun 2007-an. Satunya lagi, berarti apa ya namanya? Yang Counter Strike. Zamannya Counter Strike. Dia pakai headset. Iya. Saya tidur, itu jam 10 loh Mas. Masih jam 10. Malam itu? Malam. Saya tidur, kaki saya itu sebenarnya nyentuh ke badannya Andre. Kaki saya nyentuh ke badannya Andre. Saya tidur, saya baru ngelip gini ya. Baru ngelip itu udah kayak apa sih ya, di properti tau nggak? Oh iya, kayak ketindihan. Ketindihan itu. Kalau bahasa kalau dari segi ilmiahnya mungkin karena kecapean biasanya. Nah iya, karena kecapean. Ya itulah. Itu saya ngeliat si Andre, saya manggil dia, tapi dia nggak denger gitu loh. Dalam hati, saya yang aku rasain tuh, aku manggil dia tuh udah keras loh. Sampai akhirnya saya bisa berontak gitu kan, tak tendang dia. Tak tendang, saya marah kan. Aku tuh dari tadi manggil kamu loh. Si Andre balik badan kan cuma bilang, kamu tuh tidur cuma hahu gitu. Aku tuh manggil loh. Nanti kalau aku tidur, aku kayak gini lagi, aku bangunin ya itu. Ya, terus akhirnya dia main lagi, tapi nggak pakai headset. Udah nggak pakai headset. Aku tidur, kejadian lagi. Selang beberapa menit setelah saya ngomong, karena posisi itu waktu itu memang ngantuk berat. Tiba-tiba intinya saya ngantuk, pengen tidur. Kejadian lagi, direbepin lagi ya, maksudnya direbepin lagi. Aku manggil dia, itu dia nggak dengar sama sekali. Dre, tolong Dre, Andre, oi, tolong Dre, Andre. Sampai akhirnya aku bisa berontak. Aku ngomong lagi,
aku ketindihan lagi bro gitu kan. Aku ketindihan. Kamu tuh tidurnya tuh anteng kok. Aku tuh manggil loh. Si Andre-nya itu. Tapi aku nggak dengar suaramu. Maksudnya dia, aku tuh manggil kamu. Tapi kamu nggak ada suara apapun gitu loh. Kalau yang tadi memang kamu gitu. Tapi yang saat itu, yang kedua itu pengakuan Andre, aku tuh nggak ada suara apapun gitu. Dan malam itu aku kejadian hal seperti itu sampai 10 kali bro. Berturut-turut. Itu bukan malam Jumat atau? Bukan, aku lupa malam apa. Pokoknya itu 10 kali berturut-turut ya. 10 kali berturut-turut. Sampai akhirnya jam 3 apa ya? Jam 3 aku bangun. Jam 3 subuh bangun. Andre masih main game. Dan aku udah bingung kan dia. Maksudnya Andre juga nggak paham situasinya itu maksudnya apa gitu kan. Sampai akhirnya aku bangun. Akhirnya aku terus dalam waktu kejadian 10 kali itu aku yang katanya orang balik bantal ataupun apapun pindah posisi tidur dan lain sebagainya sama aja. Akhirnya aku bangun terus dari situ aku nggak tidur, anggap aja itu udah tak lupain ya. Terus kemudian di besoknya si Yoris itu jam 3 malam dia itu mau ke kamar mandi. Dia mau ke kamar mandi. Dia dari ruang tengah kan lurus Lewatin lorong, terus dia mau masuk kanan. Dia waktu kencing, dia nggak nutup pintu memang. Kejelekannya teman-teman itu, termasuk saya itu, kita memang kadang sembrono, kadang nggak apa sih ya, nggak tahu tata krama cara orang Jawa seperti apa. Iya. Dia kencing, tapi nggak cuma buka pintu doang gini loh. Cuma buka pintu doang dia kencing, tapi badannya dia masih di depan pintu. Oh, jadi nggak masuk kamar mandi. Waduh. Nah, di sebelah sini sumur. Jadi kan antara ini tembok, ini depan kamar mandi kan ada jalan juga kan. Nah, dia kencingnya di situ, tapi buka pintu, tapi kencingnya di luar gitu. Iya. Saat itu di tepuk punggungnya. Ada yang nepuk maksudnya? Siapa itu yang nepuk? Dia noleh ke belakang, cewek pakai baju putih. Ditepuk, dia cerita ditepuk gitu ya, jam 2 itu kejadiannya kan. Setelah kejadian dia berapa itu ya, ditepuk, dia noleh ke belakang, dia kaget, dia teriak anjing gitu kan. Dia langsung kabur sampai akhirnya lari ke Burjo. Pagi jam 6 pagi baru dia pulang kos, baru dia cerita. Tapi dia lari nggak teriak atau gimana? Ya teriak, Tapi nggak ada yang dengar. nggak ada yang dengar karena posisi kita udah tidur semua. Dia lari pergi ke Burjo kan 24 jam tuh. Iya. Dia di situ sampai pagi sampai jam 6. Paginya dia datang ke kontrakan, dia baru cerita. Dia cerita ditepuk gitu kan. Aku udah firasat nggak enak nih. Iya. Dari situ aku udah firasat nggak enak. Yorisnya tadi itu kan ya. Aku nggak cerita tentang yang kejadian yang malam aku alami. Ya. Terus selang beberapa hari Andre sendiri yang ngalamin. Andre itu datang bawa motor, dia lewat samping garasi, dia lewat sumur. Otomatis kan dia lewat depan kamar mandi itu. Iya. Nah, depan kamar mandi itu kan ada ruangan, bukan ruangan sih sebenarnya, kayak bangunan yang kosong gitu loh. Tapi sempit sih, nggak sampai 1 meter, dan itu gelap, nggak ada lampu. Dan itu dalamnya itu kira-kira berapa sih ya? 2 meteran lah. Nggak sampai 2 meter, 1,5 meter. Nah ini kan jadi kamarnya Andre ya, ini kan kamar mandi ya. Nah dia datang jalan ke sini. Waktu dia mau masuk kamar dari tempat yang gelap itu, orang kalau masuk kamar, walaupun kita pandangan lurus, tapi saat ada sesuatu yang Ngelihat kita. lihat kita, walaupun kita nggak perlu kayak gini, kita kan pasti tahu kan. Iya, kayak ada kerasa gitu. Nah, pas Andre buka, dia dalam hatinya,
Padahal dia belum sempat lihat ya gitu. Dia belum sempat lihat. Tapi yang Andre rasakan itu sama persis dengan apa yang Yang Joris. rasain waktu yang ditepuk itu. Kemudian pernah malam itu kita minum-minum di kontrakan tuh Malam hari ya. malam-malam nggak ada acara apa sih, cuma iseng-iseng aja kita minum. Nah, kita minumnya tuh di kamarnya Andre karena memang posisi kamarnya Andre itu yang paling besar Iya, dan yang paling dari kamar yang lain-lainnya ya kan. Juga tempatnya tuh nyaman, agak ke dalam juga kan ya. dalam, biar nggak berisik sih. Iya, betul. Karena kan tahu sendiri kalau orang minum seperti apa. Nah, pada saat kita minum, kita guyonan, bercanda. Nah, di kamarnya si Andre kan itu ada kursi goyang yang tadi nggak boleh keluarin. kan itu kan. Nah, di situ si Andre duduk situ. Si Andre kan ini memang bukan orang Jawa, dia asli dari Sumatera tapi ada daerah Lampung. Nah, dia di situ dia mainan kursi goyang gini, main kursi goyang sambil diam kita sempat berkelakar lah ya, bercanda gitu. Tiba-tiba dia diem nggak bersuara apapun, diem, matanya melotot gitu ya. Itu ngadep kemana itu matanya? Gimana? Matanya madep Ke atas ya. Pandangan kosong gitu. sambil mainan kursi goyangnya gini. Kita berempat saling lihat gitu loh. Tiba-tiba kayak zep gitu loh. Oh iya. Paham ya? Yang tadinya rame Kayak itu tiba-tiba zep. Hawanya langsung beda Hilang, gitu ya. Aku lihat si Andre itu, dia diam aja. Dia ngeluarin suara agak berat ya, tapi kayak bapak tua gitu loh. Dia nggak ngomong, cuma keluar suara gitu loh. Tapi sambil mainan. Akhirnya kita bingung loh. Kita bawa dia turun dari kursi roda tuh, kita taruh di Kursi di lantai. Dia badannya udah kaku. Dia gitu. Wih bro, kita yang tadinya udah mabok gitu, kita jadi panik. Bro, ini kenapa bro? Dari bangun dari. Suara yang agak parau itu tiba-tiba hilang, berganti dengan suara wanita tua, nenek-nenek. Ya, bisa dibayangkan ya? bisa. Wanita tua, nenek-nenek. Dia bilang seperti ini. Kowe iki kabeh putuku. Gitu. Kamu tuh semua di sini cucuku. Bahasa Jawa itu ya. Nah, dia ngomong bahasa Jawa. Dan suara itu benar-benar suara nenek-nenek banget tuh. Kowe iki kabeh pengen do mati banyak ini. Itu artinya apa Mas? Bisa dijelasin? Kamu mau mati semua apa di sini? Gitu. Itu kita semua langsung diem, kita bingung loh. Jujur karena memang basicnya kita itu kita nggak pernah berurusan dengan hal-hal Gaib. seperti itu ya. Kita bingung. Aku langsung inisiatif telepon Rido. Rido ini temanku. Dia satu daerah sama aku, cuma kita tuh beda universitas. Aku telepon dia. Aku suruh dia datang ke kontrakan. Kebetulan kan jaraknya juga nggak begitu jauh, cuma 1 kilo lah. Itu posisi Andre itu udah setelah ngomong itu dia ketawa-ketawa pakai masih suara nenek-nenek itu. Iya. Ini setelah serang berapa menit, si Rido datang. Aku itu ada yang kesurupan gitu. Di mana belakang? Dia masuk belakang. Nah, sama si Rido, walaupun itu laki-laki, Iya. tapi Rido langsung ngomong, "Mbah, jenengan ngapain di sini?" Sebelum dia ngurusin si Andre, dia tanya ke saya, "Rumah Pak RT-nya di mana?" Aku tanya warga sekitar, rumah Pak RT di mana? Rumah Pak RT di sana. Aku sama Rido nyamperin Pak RT, kita minta izin. Dia minta izin, "Pak, saya mau minta izin nyembuhin. Itu yang ada yang kesurupan di kontrakan situ."
Soalnya nggak maksud ya, maksudnya dia minta izin apa? di luar jam pertama itu ya. Itu kejadian jam 1 malam. Jam 1 malam. Dia minta izin. Terus akhirnya sama dia nggak tahu diapain lah, intinya sadar. Tapi sebelum sadar itu kembali lagi suara parau itu keluar lagi. Gitu. Setelah suara parau itu hilang, si Andre tiba-tiba sadar. Wah, aku di mana ya? Gitu kan. Bingung. Aku kemudian tanya sama si Rido. Kejadian apa sih? Ini sebenarnya ada apa sih? Jadi si Rido bilang intinya dia nggak suka kita itu aneh-aneh dalam ruangan itu. Seperti itu. Terus kalau kamu tadi dengar suara suara parau yang sebelum nenek-nenek itu masuk ataupun setelah nenek-nenek itu keluar, itu pegangan dari si Andre. Oh, ternyata Andre punya pegangan juga ya? Iya, si Rido bilangnya seperti itu. Cuma posisinya itu kalah. Jadi sebelumnya itu ternyata kasarnya tarung dulu lah. Tarung tapi kalah, akhirnya dia keluar terus itu masuk. Nah, setelah kejadian itu, di sore hari saya pernah tidur jam 3 sore itu ya. Iya. Setelah kejadian itu ya, akhirnya kita kan jaga apa sih ya, kasarannya kita udah nggak jarang minum lagi lah. Jarang Jaga sopan santun nih gitu. udah nggak pernah, maksudnya udah kapok untuk minum gitu. Setelah itu jam 3 sore saya pulang dari kampus, saya tidur di kamar, pintu terbuka, baru posisi saya mau rebahan seperti ini, itu dari bawah, dari kaki ya, dari kaki itu sudah kayak ada yang mau megang. Maksudnya, jadi kalau Mas Mamat pernah direp-repi kan pasti rasanya itu dari badan mana dulu ini udah mulai kaku ya. Iya. Nah, itu saya posisi setengah sadar, jadi antara melek dan tidur ya. Itu dari bawah udah ada yang mau datang tuh, udah mau masuk. Merinding ceritanya. Itu udah mau masuk, wujudnya nggak ada. Nggak kelihatan wujudnya. Nggak kelihatan wujudnya, kayak berupa asap. Tapi aku paham itu laki-laki dari suaranya. Gitu. Setelah aku paham ini sesuatu yang nggak beres, aku nyoba berontak nggak bisa. Nyoba berontak nggak bisa, bener-bener yang berat. Dan aku yakin kalau saat itu dia sampai bisa menguasai saya, menguasai diriku, ada sesuatu hal buruk pasti terjadi. Aku mencoba untuk berontak sampai akhirnya aku bisa berontak. Terus aku langsung bangun. Aku lihat jam 3 sore itu ya. Iya. Aku langsung lari ke kamarnya si Berto. Toh ini rumah kayaknya nggak beres deh. Aku bilang gitu kan. Ternyata si Berto pun dan si Hanto pun juga mengalami hal-hal yang aneh. Cuma memang kadang kita itu nggak pernah cerita gitu loh. Karena memang apa sih ya? Memang kita pikirnya itu hal biasa. Iya. Hal biasa. Yanto sama Berto itu pernah di kamar, mereka berdua itu apa sih ya namanya? Pintu kamar itu ketok. Posisinya itu pintunya itu, jadi kalau orang bilang tuh, saya baru tahu ya, ternyata kalau orang zaman dulu kalau mau nutup pintu itu harus rapat, kalau mau dibuka sekalian. Jadi Yanto sama Berto itu pengalamannya, dia pintunya itu nutupnya itu cuma Setengah, nggak sampai ketutup rapat. Iya. Itu diketok dan sesekali itu diintip.
wajahnya nggak jelas seperti apa, tapi bisa digambarkan bahwa itu nenek-nenek gitu. Jadi ngintip gitu. Itu pengalaman si Andre sama si Bro. Sampai kemudian pernah kejadian lagi malam setelah pulang nongkrong, si Yoris dia itu bawa ceweknya ke kontrakan di kamar, berarti di kamar yang sendiri itu ya. Dia di situ, ceweknya tuh kesurupan tapi dia nggak ngomong, Diem aja gitu. diem nggak bicara apa-apa. Yang notabene bahwa cewek itu sebenarnya cerewet, tiba-tiba tuh diem nggak ngomong apa-apa, matanya melotot. Dia dikasih pulpen sama kertas, itu nulis, aku betah di sini. Aku betah di sini. Tapi tulisannya itu kayak orang nggak baru belajar nulis. Bukan kalau manusia biasa kan nulis kan jelas ya dengan karakternya. Dia nulis kayak anak kecil yang baru belajar nulis itu. Jadi tulisannya nggak huruf A-nya nggak jelas tapi bisa kebaca gitu. Iya. Aku betah ada di sini. Kita udah mulai panik lagi kan. Kita udah rubung, wah ini kejadian lagi. Masa kesurupan lagi sih gitu kan. Aku telepon si Rido lagi. Dia datang lagi. Waktu Rido datang itu yang si cewek ini, pacarnya Yoris ini yang tadinya diem bisu gak mau ngomong apapun, tiba-tiba dia tuh teriak. Ngomong nggak mau keluar. Oh, dia betah di raganya si ceweknya si Yoris. Yoris ya. Iya, dia tiba-tiba ngomong nggak mau keluar. Padahal tadinya sebelumnya dia cuma di. Itu posisi Rido masih di depan pintu, dia belum masuk. Suara cewek itu atau Iya, laki-laki? cewek itu tiba-tiba ngomong gitu. Si pacarnya Yoris ini, yang tadinya diem, nggak mau ngomong apapun, ditanya apapun cuma diem gini, diem aja. Tapi matanya melotot. Iya. Sesekali ngeliatin yang ada di sekitar, sekali ngeliatin matanya kita masing-masing gitu. Tapi Rido baru sampai depan pintu, tiba-tiba dia teriak, ngomong nggak mau keluar, suara cewek tapi bukan beda lagi, bukan nenek-nenek. Iya. Sampai akhirnya sama Rido diambil sama Rido. Rido ini dia punya basic ilmu kejawen yang dia pelajari ya. Apa sih ya kasarnya, bukan ilmu hitam sih, dia ibadahnya masih ibadah, Kayak cuma dia keturunan bisa ya, kayak keturunan misalnya. Sama dia ditanya sebelum dia diambil, maksudnya apa Mbak datang ke sini? Kebetulan itu ternyata Mbak. Nah, aku nggak mau keluar intinya. Suaranya suara cewek masih muda, tapi yang agak nyeremin lah gimana sih? Paham ya? Iya. Akhirnya dia diambil, dicabut. Aku disuruh ambil botol. Aku nyari botol mineral. Kemudian dimasukin ke dalam botol, tutup, pegang. Akhirnya cewek itu sembuh. Aku sama Rido masuk kamar. Aku megang botol itu tuh berat loh. Padahal itu botol kosong. Botol kosong ya. Itu plastik atau botol kaca? Botol plastik, botol air mineral. Oh. Coba kamu goyang. Sudah bilang, aku yang goyang kayak gini. Kayak ada airnya. Tapi kosong gitu loh. Terus sama dia ditaruh. Rido tuh coba untuk komunikasi sama dia, ngobrol. Oh, kenapa dia masuk ke cewek itu? Alasannya karena memang dia dulu, cewek itu yang dulu itu mirip dengan yang sudah meninggal itu, yang masuk ke dalam tubuhnya itu. Nah setelah itu kita semua kumpul di ruang tengah, kita ngobrol sama si Rido. Sebenarnya ini ada apa sih? Kok sampai kayak banyak sesuatu gangguan lah ya. Banyak gangguan gitu. Itu di kontrakan itu kan ya maksudnya. Juga ternyata dari obrolan itu kita ngobrol, ternyata hal-hal aneh yang dialami anak-anak itu
banyak kayak contoh Yoris pernah dengar anak kecil lari. Iya. Itu udah terbuka semuanya ya. Jadi udah saling cerita. Anak kecil lari dari luar depan ke belakang, jadi suara yang grutuk. Cuma dia kan memang nggak kasarannya nggak terlalu dipikir, dia buka pintu ditutup lagi sama dia, dibilang apa, jangan berisik lah, kalau mau main jangan berisik gitu. Diam, tiba-tiba hilang suaranya. Nah, si Rido itu berkata bahwa rumah ini itu dulu pernah ada yang mati bunuh diri di belakang, Yang di kamar si Andre itu. di sumur. Oh, di sumur, bukan di kamarnya berarti. Jadi penguasanya itu sebenarnya ada di sumur itu. Di sumur ya. Terus di tempat gudang itu yang sekarang jadi kamarnya Andre, itu tempat kumpul. Jadi rumah tersebut kalau misalnya, jadi menurut si Rido, namanya hantu itu kayak manusia sebenarnya. Jin ya. Nah, jin ataupun setan atau apapun itu kayak manusia. Saat mereka lewat, terus ada yang tertarik dengan sesuatu, mereka berkunjung. Jadi mereka itu kadang berkunjung ke rumah, atau mungkin kalau betah ya mereka tinggal. Kalau nggak betah, mereka pergi. Jadi rumah itu tuh ternyata jadi tempat persinggahan. Gitu. Dan kalau untuk yang di kamarnya Andre, itu memang yang nunggu itu yang lebih kuat Daripada yang di sumur tadi. Jadi yang lebih kuat. Jadi ternyata stratanya itu diukur dari apa sih ya? Umur. Yang di tempatnya si kamarnya si Andre itu umurnya lebih tua ketimbang yang di sumur. Iya. Dan posisinya Andre saat itu juga dia punya pegangan, kasarannya entah itu dari leluhurnya dia atau gimana, itu nggak kuat, kalah. Yang sering nengokin Berto sama si Yanto di pintu itu ya nenek-nenek itu. Yang dari kamar? Ya, kamarnya Andre. Jadi memang dia itu kadang suka jalan-jalan. Kalau yang suara anak kecil itu, oh, ya yang kadang suka mampir, kadang apa gitu, seperti itu. Nah, dari situ Rido makanya jelasin kalau misalnya memang nggak mau pintunya ditutup, tutup sekalian atau buka-buka sekalian. Termasuk yang kejadianku juga. Waktu tidur jam 3 sore itu. Iya, jam 3 sore seperti itu. Jadi pusatnya itu sebenarnya itu rumah kontrakan yang kita tempati. Itu tuh kalau dihitung pakai jari, itu nggak kehitung yang tinggal di situ udah banyak banget. Bisa sampai ribuan berarti ya? Iya. Akhirnya kita memutuskan untuk ya wis, nanti kita atasi gimana caranya ya biar keadaan kembali normal lagi gitu. Malam-malam jam 12 Rido itu akhirnya nanam garam yang sebenarnya itu harusnya dilakukan oleh yang punya kontrakan. Tapi kan karena apa sih ya, kita takut sungkan gitu loh. Kita udah ngontrak tempat orang, kiranya apa rumah yang ada kayak ini rumah setan nih ini. Ya, kita musuh siapa yang berani gitu. Tapi jangan sampai ada orang tahu. Ada diputuskan Berto yang berani. Dia keluar malam-malam jam 12, nggak boleh ada orang tahu. Di garam itu ditanam di sudut rumah sama sudut rumah. Ditanam di situ sudut rumah satu, yang satunya di sebelah sudut rumah yang sebelah sananya lagi. Setelah kejadian itu, tiba-tiba sudah agak mendingan ya, sudah agak apa namanya, sudah nggak terlalu begitu
serem lah. Iya. Oh iya Mas, sebelumnya itu kan kata si Rido ya tadi ya, itu kan kontrakan itu untuk tempat para persinggahan makhluk halus. Sebelumnya warga situ ada yang merasa aneh nggak dengan kontrakan itu? Kalau warga sih aku nggak begitu paham ya, maksudnya karena memang daerah situ kan daerah banyak kos-kosan, banyak kontrakan yang dipakai sama mahasiswa karena memang daerah situ itu daerah mahasiswa karena dekat sama kampus. Iya. Tapi pernah kejadian itu si siapa? Yanto, bener Yanto. Itu dia duduk di burjo ngobrol. Ada dengar orang ngobrol bahwa tempat kontrakan itu orang yang Yanto nguping itu pernah keluar dari rumah itu noni Belanda. Noni Belanda pakai baju merah, rambutnya panjang. Terus pernah juga ada yang cerita orang keluar dari rumah pakai kursi roda. Oh, kursi roda. Kursi roda jadi gitu. Dan Rido pun saat dia datang ke rumah itu tuh dia pernah bilang di depan rumah itu ada yang jaga. Kasarannya itu kayak satpamnya gitu loh. Itu sosoknya apa itu? Ya orang, maksudnya bukan orang ya sebangsanya mereka ya, tapi intinya dia itu seolah-olah tuh kayak satpam. Jadi kalau manusia yang punya kemampuan ataupun jin yang atau sebangsanya kalau mau masuk itu ditanyain keperluannya apa, mau ngapain. Dan Rido sebelum dia masuk juga dia mengalami hal itu gitu. Karena dia bisa berinteraksi ya dengan makhluk gitu. Tanyain maksudnya apa gitu. Nah lanjut lagi setelah ditanami garam itu rumah udah agak mending. Udah hal-hal yang gaib itu nggak terlalu banyak lah, nggak terlalu banyak gangguan. Aku juga sudah bisa tidur dengan tenang. Terus di kamarnya Yanto sama Rinto juga, Yanto sama Berto juga nggak pernah ada yang hal-hal aneh gitu. Terus tapi si Andre ini yang masih banyak mengalami gangguan. Jadi nggak tahu kenapa ya si Andre ini kalau dilihat secara kasat mata dia nggak kenapa-napa. Tapi secara mental, secara pandangan alam lainnya ya, dia tuh sedang terjadi sesuatu. Itu terbukti waktu beberapa hari setelah kejadian itu si Rido datang ke situ. Posisinya kan Rido udah kenal nih ya sama teman-teman kontrakanku tuh. Dia masuk kamarnya si Andre, dia lihat Andre, dia nggak ngomong apa-apa, dia buka, belum masuk, Rido langsung ngomong, kamu tuh lagi kenapa lu? Andre bingung, lah, kenapa banyak sih? Enggak, kamu tuh lagi kenapa itu? Aku nggak kenapa-napa sih, kok kamu tuh beda ya gitu kan si Rido. Setelah itu memang posisi Andre yang tadinya orangnya tuh rapi, rajin, itu masuk kamar itu udah kayak berantakan gitu. Maksudnya dia udah nggak pernah rajin lagi gitu. Rokok puntung rokok itu dia juga naruh di mana-mana. Itu Andre sendiri yang lakuin gitu. Dia nggak, kok kamu sekarang kelihatan nggak rajin sih gitu kan? Enggak. Ya jorok kayak gitu. Lagi males. Kamu lagi kenapa sih kan, makanya Rido tanya. Rido ngerasain sesuatu yang aneh di Andre. Terus dia ceritakan sama saya, kancamu ki ditutke, digendoli. Itu artinya di apa sih ya namanya, diganduli loh. Kayak dibuntutin gitu ya. Jadi kayak kayak ada yang ngikutin dia, nggak mau lepas gitu. Setelah itu si Rido mungkin dia cerita sama
apa sih ya yang bisa disebut gurunya. Kasarnya mungkin gurunya atau apalah. Dia cerita. Terus dia datang lagi ke sini, datang lagi ke kontrakan, dia ngobrol sama aku kan. Dia ngobrol. Dia tanya, Andre, udah pacar sih? Dia punya pacar nggak sih? Iya. Perasaan nggak punya loh. Kenapa sih itu? Pernah bawa perempuan ke dalam kamar nggak? Enggak lah, nggak pernah. Terus, karena saya ingatku memang nggak pernah kan. Aku tanya, terus si siapa? Aku juga sempat manggil Andre kan ngobrol. Andre, kamu memang pernah punya pacar tuh? Emang kamu pernah bawa cewek ke kamar, Bang? Enggak, aku nggak pernah bawa cewek. Oh ya udah. Tapi si Rido bilang tetap ada sesuatu yang pernah Andre lakukan kesalahan di situ. Nah, singkat cerita itu Rido datang lagi ke kontrakan. Dia sama anak kecil umur kelas 6 SD lah. Kelas 6 SD mau naik SMP itu. Iya. Dia datang. Ternyata itu anak kecil itu tuh anaknya dari gurunya Rido. Oh. Dia ngeliat semua yang ada di rumah itu tuh. Jadi bilang dia tuh anak sakti lah. Dia ngeliat semua, ini gila sih. Sesuatu yang benar-benar luar biasa tuh di rumah itu. Nah, terus akhirnya sampai dia masuk ketemu Andre. Dia waktu ketemu Andre itu, dia ngeliat Andre itu ternyata tuh digendong. Ada yang gendong, bukan digendong, sorry. Itu sosoknya seperti apa yang itu? Nenek-nenek itu tadi. Oh, yang di kamar si Andre ya? Yang katanya di rumah itu paling kuat ya? Itu dia diganduli loh di pundaknya Andre. Gitu. Terus singkatnya si anak kecil ini namanya si Hendrik ini, dia komunikasi sama si nenek itu, tapa lah ya intinya ya, di rumah. Maksudnya bukan tapa dalam artian, maksudnya duduk sila, tutup mata dan sebagainya gitu ya. Dia komunikasi bahwasanya memang ternyata apa sih, si Andre ini pernah salah. Kan di kamar itu kan ada kasur. Itu juga ada bekas spray gitu yang masih ada di kasur itu, memang belum dilepas. Nah ternyata si Andre itu pernah melakukan apa sih, oral sex gitu. Oh. Itu dilap ke Di spraynya. gitu. Nah jadinya jadi sebuah permasalahan. Masalahnya seperti itu. Masalahnya itu memang si Andre ternyata pernah melakukan hal yang enggak benar, ditambah kita pernah minum-minum di situ. Itu kejadiannya sebelum minum-minum sebenarnya. Malah sebelum minum-minum kejadiannya. Nah di situ akhirnya dilakukanlah sama si Hendrik ini, yang anak kecil tadi itu, negosiasi dan sebagainya. Dibersihin semua tuh. Semua Yang ada di rumah. Dibersihin semua, dibersihin, kasarnya disuruh pergi. Benar-benar disuruh pergi. Hanya tinggal disisain yang neneknya itu. nenek yang di sumur. Seperti itu. Nah setelah kejadian itu beres, ini kita sudah, kita di situ akhirnya tinggal sampai, ya kadang sih beberapa kali kita ada si Yanto sama si Berto kadang juga masih kayak, jadi kita ngerasanya saat ada yang sekelebat lewat atau apa itu, dia cuma sekedar Ya, salam nengokin seperti itu. Dan setelah itu kita beres-beres, terus kamar si Andre kita tutup lagi, kita nggak pakai. Akhirnya Andre juga pindah, dia nyari kosan, tapi kita berempat tetap Masih di situ. Itu berlangsung sampai kapan? Sampai si Yanto lulus. Berarti udah
tahun ya. 3 tahun. Berarti tahun 2010 5. kita pindah. 5 tahun di situ. 2010 kita pindah. Itu kan kejadiannya kisaran tahun 2006 mau masuk 2007. Jadi setelah itu kita langsung dan 2010 setelah Yanto lulus kita cabut, kita pencar. Nah setelah kejadian itu semuanya udah diberesin. Terus si Hendrik cerita ke kita, ngobrol. Intinya bahwa sebenarnya yang ada di rumah itu tuh nggak mengganggu, termasuk yang ada di sumur Dan di kamar. Cuma mereka itu merasa terganggu dengan perilaku kita Yang kurang sopan. Gitu. Jadi kan jujur bahwa kita semua yang ada di situ kan memang bukan asli orang bukan dari Jawa juga gitu. Jadi kita nggak tahu adat istiadat yang ada di situ gitu loh. Jadi kadang kita juga karena di situ laki-laki semua kan ya, jorok lah, kadang buang sama sembarangan. Jadi yang di dekat kamar mandi itu kotor, bahkan sumur itu juga kadang kita buang puntung asal buang aja. Jadi itu yang sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya sih mereka menerima kita, cuma jangan sampai mereka terganggu. Jadi biasanya itu sama si Hendrik mengatakan itu kepada kita semua, sampai akhirnya beres sama Hendrik, walaupun dia masih kecil tapi memang luar biasa Mas. Dia benar-benar. Soalnya ya tadi ya balik lagi ya keturunan si siapa gurunya si Rido itu. Nah, jadi udah beres semuanya. Setelah itu terus kita lebih menjaga sopan santun aja sih. Kayak ya intinya kita minum sih masih, cuma udah nggak pakai kamar belakang lagi. Setelah kejadian itu kan Andre keluar tahun 2007 akhir dia pindah. Tinggal kita berempat, ya wis, kamar kita tutup, nggak kita pakai. Kita juga takut terjadi suatu hal lagi. Kita kesepakatan nggak usah pakai lagi kamar itu. Tapi intinya yang di tempat biasanya aja yang kita pakai gitu. Setelah pisah 2010 itu berarti udah nggak ada yang ngikutin kan ya? Setelah kita keluar dari kontrakan tahun 2010 sampai sekarang aman, nggak ada kejadian hal-hal aneh apapun, nggak ada. Karena setelah kejadian itu juga kita langsung beres-beres kontrakan. Terus yang catnya kelihatan buruk kita sampai patungan kita beli cat, karena memang kita ngerasanya ini kontrakan. Kita juga berpikir bahwa ini kontrakannya harus kita jaga. Iya. Seperti itu aja. Oke, bagi kalian yang suka dengan podcast yang membahas horor seperti ini, jangan lupa subscribe, like video ini, lalu bila ada kritik dan saran, jangan lupa komen, lalu share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.